Menjelang perusahaan akan melakukan IPO, Bima Aditya, kekasihku, malah mempromosikan mantan pacarnya, Laras Ayu, menjadi direktur merek, sementara aku disingkirkan ke sebuah toko di Bintaro untuk menjadi manajer. Dengan enteng ia berkata, dia lebih kompeten darimu. Kamu pergi ke sana untuk melatih diri dan mencari pengalaman. Tanpa ragu, aku memutuskan hubungan kami, menyerahkan surat pengunduran diri, dan duduk di pesawat menuju London. Setelah itu, ia mencariku seperti orang gila. Pada rapat Dewan Direksi terakhir sebelum perusahaan go public, Bima Aditya mengumumkan di hadapan semua orang bahwa Laras Ayu dipromosikan menjadi direktur merek. Detik berikutnya, ia menyodorkan surat pemberitahuan mutasi ke hadapanku dan berkata, "Sinta Dewi, kamu pindah ke toko kita di Bintaro untuk melatih diri." Laras Ayu, yang duduk di sebelah kanannya, menunjukkan raut wajah sedih dengan mata yang memerah pada saat yang tepat. "Mas Bima, sepertinya jangan, deh. Nanti Mbak Sinta tidak senang." Ia memanggilku Mbak, padahal usianya hanya setahun lebih muda dariku. Panggilan itu terasa seperti jarum tipis yang menusuk, membuat orang-orang di ruang rapat yang sedang menonton pertunjukan ini menundukkan kepala mereka. Namun, Bima tidak menyadarinya. Atau lebih tepatnya, ia sadar tapi tidak peduli. Ia bersandar di kursinya, jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme yang santai, nada bicaranya adalah nada yang sangat kukenal hingga ke tulang. Dia lebih kompeten darimu. Kamu pergi ke level akar rumput untuk sementara waktu juga baik untukmu. Aku menatapnya. 8 tahun yang lalu, di sebuah kontrakan seluas 20 meter persegi, kami menyusun proposal merek versi pertama. Ia bertanggung jawab atas produk, sementara aku mengurus kanal distribusi, rantai pasokan, materi merek, dan proposal pendanaan. Lambungnya bermasalah, jadi setiap kali kami rapat semalaman, aku selalu menyiapkan obat maag di dalam tasku. Saat ia pertama kali bertemu investor dan gugup hingga telapak tangannya berkeringat, akulah yang mengganti presentasi PowerPoint-nya, yang salah dengan versi final. Saat ibunya dirawat di rumah sakit, semua tagihan pembayaran adalah aku yang mengurusnya. Toko pertama perusahaan kami pernah mendapat keluhan hingga nyaris ditutup, dan akulah yang berdiri di depan pintu untuk meminta maaf satu persatu kepada pelanggan, menulis proposal kompensasi hingga pukul 4 pagi. Kemudian, perusahaan kami tumbuh besar. Bima Aditya menjadi CEO muda yang dibicarakan semua orang, sementara aku menjadi wanita di sisinya yang dianggap terlalu kompeten sehingga tidak perlu diperhatikan. Hari ini, ia meremehkan semua pengorbananku dengan satu kalimat ringan, dia lebih kompeten darimu. Tidak ada seorang pun di ruang rapat yang berbicara. Laras Ayu melirikku sekilas, lalu dengan cepat menunduk lagi. Sudut bibirnya tertekan, tetapi tidak bisa menyembunyikan senyum tipisnya. Aku menunduk, membuka ponselku. Pertama, aku menyimpan rekaman suara rapat. Kedua, aku memotret surat pemberitahuan mutasi. Terakhir, aku meneruskan email pengangkatan jabatan yang baru saja dikirim oleh Departemen HRD ke email pribadiku. Bima akhirnya menyadari ada yang tidak beres. "Sinta, apa yang kamu lakukan?" Aku tidak menjawab. Aku hanya melepas cincin di jari manisku dan meletakkannya di atas meja. Cincin itu dibelinya 3 tahun lalu, tidak mahal. Saat itu perusahaan baru saja mendapatkan putaran pendanaan pertama. Ia berkata, "Tunggu sampai kita IPO. Aku akan memberimu pernikahan termegah." Aku percaya padanya. Jadi, selama bertahun-tahun ketika semua kerabat mendesakku untuk menikah, aku selalu membelanya. Aku bilang ia sibuk, aku bilang perusahaan sedang dalam tahap krusial, aku bilang aku tidak terburu-buru. Sekarang kalau dipikir-pikir, bukan aku tidak terburu-buru. Aku hanya terlalu pengertian. Pengertian sampai-sampai ia lupa bahwa aku juga bisa merasakan sakit. Cincin itu jatuh ke meja dengan suara yang sangat pelan, tetapi semua orang di ruang rapat mendengarnya. Wajah Bima menjadi gelap. "Sinta, kamu mau membuat drama apa lagi?" Aku menatapnya. "Ini bukan drama." Aku mendorong cincin itu ke arahnya. "Kita putus." Aku juga mengundurkan diri. Semua orang tercengang. Pena di tangan Laras Ayu jatuh ke meja dengan bunyi klik. Ia tampak terkejut, suaranya bergetar. "Mbak Sinta, jangan begini. Aku benar-benar tidak bermaksud merebut posisimu. Kalau Mbak tidak mau, aku bisa tidak menerima posisi direktur ini." Sambil berkata begitu, air matanya nyaris jatuh. Bima segera menatapku. "Lihat dirimu sekarang seperti apa. Laras baru kembali ke Indonesia, dia hanya ingin membantu perusahaan. Apa kamu harus membuat keributan yang memalukan seperti ini sebelum IPO?" Aku tertawa. Yang memalukan bukan aku. Aku berdiri dan menutup laptopku. "Pak Bima,
Surat pemberitahuan mutasi sudah saya terima. Surat pengunduran diri akan saya kirim ke email HRD sebelum jam kerja berakhir hari ini. Ia menatapku, tatapannya menjadi dingin. Sinta, pikirkan baik-baik. Perusahaan sedang dalam masa audit untuk IPO. Kalau kamu pergi sekarang, apa kata orang di luar sana? Apa kata orang di luar sana bukan urusanku lagi. Aku mengambil tasku. Aku sudah bukan lagi penanggung jawab merek. Saat aku berjalan ke pintu, Bima tiba-tiba berdiri. Kursinya terdorong ke belakang, menimbulkan suara decitan yang memekakkan telinga. Sinta. Aku berhenti, tetapi tidak menoleh ke belakang. Ia berkata, kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, jangan pernah menyesal. Aku memegang gagang pintu, dengan tenang menjawab, kalimat itu juga aku berikan untukmu. Begitu pintu tertutup, aku mendengar bisik-bisik di ruang rapat. Ada yang bilang aku gila, ada yang bilang aku terlalu impulsif. Ada juga yang berkata, Sinta selama ini dimanjakan oleh Pak Bima, dia benar-benar berpikir perusahaan tidak bisa berjalan tanpanya. Aku masuk ke dalam lift, melihat angka lantai yang turun satu persatu. Ponselku mulai bergetar. Pertama dari Direktur HRD, lalu Direktur Keuangan, kemudian Bima. Aku tidak mengangkat satu pun. Aku mengirimkan surat pengunduran diriku. Isi suratnya singkat, karena alasan pribadi, saya mengajukan pengunduran diri. Terhitung sejak hari ini, saya tidak akan lagi berpartisipasi dalam urusan apapun yang berkaitan dengan merek, pendanaan, operasional toko, dan rantai pasokan Aditya Tech. Mohon proses serah terima sesuai dengan prosedur kontrak. Setelah berhasil mengirimnya, aku mengirim satu email lagi kepada tim hukum. Lampirannya berisi 3 perjanjian kerja sama rantai pasokan yang kutandatangani atas nama pribadiku selama bertahun-tahun, serta satu surat konfirmasi otorisasi merek tahap awal. Aku tidak mengancam atau menulis satu kata pun lebih. Aku hanya mengingatkan mereka bahwa semua konten yang melibatkan nama dan otorisasi pribadiku tidak boleh terus digunakan setelah aku berhenti. Setelah menyelesaikan semua itu, aku berjalan keluar dari gedung kantor. Sinar matahari siang terasa menyilaukan. Aku berdiri di pinggir jalan dan menelepon Wulansari. Ia berada di London dan menjawab dengan cepat. Sinta? Wulan, kataku, posisi konsultan yang kamu tanyakan padaku tempo hari, apakah masih tersedia? Hening sejenak di seberang telepon. Kemudian Wulan bertanya, kamu akhirnya rela pergi? Aku menoleh ke belakang, memandangi gedung kaca yang menjulang tinggi itu. Gedung itu begitu tinggi seolah bisa menelan manusia. 8 tahun. Ya, kataku. Aku tidak mau lagi menjadi tangga bagi orang lain. Toko flagship di Bintaro berjarak cukup jauh dari kantor pusat. Tanpa macet pun butuh waktu 40 menit berkendara. Awalnya, itu adalah salah satu toko percontohan pertama Aditya Tech. Setelah kantor pusat pindah ke kawasan SCBD, semua sumber daya dialihkan ke platform online dan kanal kelas atas. Tempat ini pun menjadi keberadaan yang paling canggung di perusahaan. Kinerjanya tidak buruk, tetapi juga tidak cukup cemerlang. Sama sepertiku, berguna tetapi tidak layak untuk dipajang di atas panggung. Keesokan paginya pukul 9. Aku tiba tepat waktu di toko. Wakil manajer toko, Rina, melihatku dengan ekspresi yang lebih muram daripadaku. Bu Sinta. Ia tergagap. Aku tersenyum. Panggil saja Sinta. Mata Rina sedikit memerah. Mereka keterlaluan. Di grup WhatsApp kantor pusat sudah tersebar luas, katanya Mbak diasingkan ke sini karena bertengkar dengan Pak Bima. Aku meletakkan tasku di kantor, biar saja mereka bicara. Tolong berikan aku laporan stok hari ini. Rina tertegun. Mbak tidak marah? Aku membuka komputer. Marah tidak akan menyelesaikan masalah kehabisan stok. Wajahnya berubah. Aku membuka sistem back-end. Catatan pengiriman stok toko selama 3 hari terakhir menunjukkan masalah. Beberapa produk terlaris menunjukkan status sudah dikirim dari pusat, tetapi gudang belum menerimanya. Namun, pesanan prapenjualan terus dibuka. Ini artinya, mulai sore ini, toko akan menghadapi ledakan keluhan kehabisan stok. Rina juga menyadarinya. Bagaimana bisa begini? Tadi malam aku sudah konfirmasi dengan kantor pusat, mereka bilang barang sudah dalam perjalanan. Siapa yang mengonfirmasi? Tanyaku. Direktur merek yang baru. Di kantornya, katanya, suaranya mengecil. Laras Ayu. Aku tidak langsung marah. Aku mengambil tangkapan layar semua catatan, mengekspor log back-end, dan meminta Rina untuk mengambil rekaman CCTV gudang serta bukti tanda terima logistik.
Pukul 11 pagi, gelombang pertama pelanggan datang. Seorang ibu muda memegang bukti pesanan di depan kasir. Tadi malam saya lihat jelas ada stok. Hari ini saya sengaja ambil cuti untuk mengambilnya. Kenapa kalian bilang barangnya belum datang? Segera. Belasan orang lain ikut mengerumuni. Ada yang merekam video, ada yang meneriaki toko sebagai penipu, ada yang berteriak akan melapor ke Badan Pengawas Perdagangan. Wajah para staf toko memucat. Tangan Rina berkeringat karena panik. Sinta, sekarang bagaimana? Telepon kantor pusat tidak bisa dihubungi. Aku melihat kerumunan yang semakin padat di lobi, mengambil megafon, dan naik ke panggung kecil di tengah toko. Bapak, Ibu, mohon dengarkan saya dulu. Suaraku tidak bisa langsung menenangkan mereka. Seseorang berteriak padaku, dengar apa? Kalian ini penipu. Aku tidak menghindar. Kekosongan stok hari ini adalah tanggung jawab kami. Semua pesanan yang datang ke toko tetapi belum bisa mengambil barangnya, akan kami berikan kompensasi 3 kali lipat poin di tempat. Bagi yang bersedia menunggu, barang akan kami antarkan ke rumah sebelum pukul 10 pagi besok. Bagi yang tidak bersedia, kami akan melakukan pengembalian dana di tempat dan memberikan tambahan 1 lembar voucher belanja tanpa minimal pembelian. Rina berbisik mengingatkanku, kewenangan ini tidak ada di level toko. Gunakan rekening pribadiku dulu, kataku. Rina tertegun. Aku tidak memandangnya, hanya terus berbicara kepada pelanggan, Anda boleh merekam saya juga menyambutnya. Toko tidak akan menghapus komentar, tidak akan mengeluarkan dari grup komunitas, dan tidak akan membiarkan karyawan menjadi kambing hitam. Semua hasil penanganan hari ini akan diumumkan secara terbuka sebelum pukul 3 sore. Lobi perlahan menjadi tenang. Beberapa orang masih tidak puas, tetapi setidaknya mereka mau mengantre untuk mendaftar. 1 jam kemudian, sebagian besar keluhan berhasil diredam. Aku meminta staf untuk bekerja dalam kelompok menangani pendaftaran, sementara aku kembali ke kantor untuk menulis email ke kantor pusat. Email tersebut dikirimkan ke HRD, tim hukum, operasional, rantai pasokan, dan tentu saja, Bima. Judulnya hanya 1 baris. Penjelasan penanganan keluhan pelanggan dan anomali pengiriman stok di toko flagship Bintaro. Di dalam isi email, aku tidak menyebut nama Laras Ayu. Aku hanya memaparkan fakta. Tanggal berapa siapa yang mengajukan pembukaan pesanan pra-penjualan? Tanggal berapa siapa yang menyetujui pengiriman? Batch barang mana yang tidak keluar dari gudang? Dan titik mana yang menyebabkan toko secara pasif menanggung tekanan? Ada 12 lampiran. Tangkapan layar, log, formulir pendaftaran pelanggan, status logistik, dan video di lokasi. Kurang dari 5 menit setelah email terkirim, telepon dari Laras Ayu masuk. Aku mengangkatnya. Suaranya sangat lembut. Mbak Sinta, apa Mbak salah paham denganku? Aku baru mengambil alih, banyak prosedur yang belum begitu ku kenal. Mbak mengirim email massal seperti ini akan membuat semua orang berpikir aku melakukan kesalahan kerja. Aku bersandar di kursi. Bukan berpikir begitu, memang begitu. Di seberang telepon, ia terdiam. Akhirnya, ia berhenti berpura-pura. Apa kamu harus melakukan ini? Kamu sudah mau mengundurkan diri, kenapa masih harus membuatku terlihat buruk? Aku menatap log back-end di layar komputer. Laras, kalau kamu mau duduk di posisiku, setidaknya belajarlah membaca sistem dulu. Napasnya menjadi berat. Sinta, Bima sudah memilihku. Aku tertawa. Kalau begitu, lebih baik jangan biarkan dia menyesal. Telepon ditutup. Pukul 3 sore, sesuai janjiku, aku mengumumkan hasil penanganan di grup komunitas toko. Emosi pelanggan stabil, tingkat pengembalian dana lebih rendah dari perkiraan. Banyak pelanggan setia, yang malah membela di kolom komentar, mengatakan bahwa penanganan toko cukup baik. Tatapan Rina padaku benar-benar berubah. Sinta, apa kamu benar-benar akan pergi? Kalau kamu pergi, siapa yang akan menanggung semua ini? Aku meletakkan formulir pendaftaran terakhir ke dalam map. Siapa yang duduk di posisi itu, dialah yang menanggung. Saat itu, ponselku menyala. Bima akhirnya mengirim pesan. Hanya 1 kalimat, apa yang kamu lakukan di toko hari ini? Aku menatap baris teks itu selama beberapa detik, lalu menjawab, melatih diri. Pukul 9 malam, aku kembali ke apartemen yang kutinggali bersama Bima. Ini adalah apartemen yang dibelinya, tetapi dekorasi, perabotan, gorden, hingga setiap mangkuk di dapur adalah hasil pilihanku satu persatu. Di dekat pintu masuk, masih ada sandal pasangan kami, 1 abu-abu tua, 1 krem. Aku membungkuk dan memasukkan sandal krem itu ke dalam kantong sampah.
Bima pulang saat aku sedang menyegel kardus pakaian terakhir. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya muram. Sinta, sampai kapan kamu mau membuat drama ini? Aku memotong selotip. Sudah kubilang. Putus, dan berhenti. Ia seolah mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Hanya karena sebuah jabatan? Aku menatapnya. Bukan karena jabatan. Lalu karena apa? Karena Laras? Saat ia menyebut nama Laras Ayu, nadanya jelas tidak sabar, seolah aku yang tidak pengertian karena membahasnya. Dia baru pulang ke Indonesia, keluarganya sedang ada masalah. Aku membantunya sedikit, memangnya kenapa? Kamu tahu dia dulu pernah bersamaku, apa kamu harus sesensitif ini? Aku mendorong kardus ke dekat pintu. Bima, masalahnya bukan kamu membantunya. Lalu apa? Masalahnya adalah kamu menginjakku untuk membantunya. Ia tertegun sejenak. Aku menatap matanya, kata demi kata, kamu bisa memberinya jabatan, kamu bisa memberinya kesempatan, kamu bisa membiarkannya terlibat dalam proses IPO. Tapi kamu tidak bisa menggunakan hasil kerjaku untuk membuktikan bahwa dia kompeten, dan kamu juga tidak bisa membuangku ke toko sambil memberitahu semua orang ini adalah bentuk pelatihan. Bima mengerutkan kening. Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang menyangkal kontribusimu. Aku tertawa kecil. Benarkah? Lalu saat rapat hari ini, ketika kamu bilang dia lebih kompeten dariku, apakah kamu pernah berpikir bahwa aku juga duduk di sana? Ia terdiam. Keheningan ini lebih menyakitkan daripada pertengkaran, karena aku tahu, ia bukannya tidak tahu. Ia hanya merasa aku akan menahannya, seperti yang telah kulakukan berkali-kali di masa lalu. Perut Laras sakit, Bima mengantarnya obat di tengah malam, aku tidak bertanya. Laras baru pulang dan tidak punya tempat tinggal, Bima membiarkannya tinggal sementara di apartemen mitra perusahaan, aku tidak membuat keributan. Laras tidak familiar dengan bisnis, Bima memintaku mengirimkan materi inti kepadanya, aku melakukannya. Aku pikir kesopanan bisa ditukar dengan rasa hormat. Ternyata, kesopanan hanya akan membuat orang merasa kamu mudah ditindas. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Bima menunduk melihatnya, ekspresinya berubah. Aku juga melihatnya. Pesan dari Laras Ayu. Bima, apa aku membuatmu kesulitan lagi? Kalau Mbak Sinta benar-benar marah, aku bisa meninggalkan perusahaan. Lagi pula, aku tidak pernah menjadi pilihan yang pasti. Taktik yang sangat familiar. Mundur selangkah, lalu memaksa orang lain untuk mengejar dan membujuk. Bima mematikan layar ponselnya. Emosi Laras tidak stabil. Jangan memprovokasinya. Aku menatapnya selama 2 detik, tiba-tiba merasa semua ini sangat tidak berarti. Aku menarik koperku. Ia mengulurkan tangan untuk menghentikanku. Sudah semalam ini, kamu mau kemana? Hotel. Sinta, ia menahan amarahnya. Kamu sudah 30 tahun, bukan anak kecil lagi. Sebelum mengucapkan kata-kata seperti putus dan berhenti, tidak bisakah kamu memikirkan konsekuensinya? Aku mengangguk. Sudah kupikirkan. Kamu meninggalkan Aditya Tech, bagaimana dengan 8 tahun pengalaman di CV-mu? Kamu pikir perusahaan lain mau menerima orang yang berselisih dengan bosnya sebelum IPO? Aku menatapnya, akhirnya mengerti. Ia benar-benar berpikir aku tidak punya jalan lain. Ini lebih menyadarkanku daripada keberpihakannya pada Laras. Aku mengeluarkan ponselku. Di depannya, aku mematikan fitur berbagi lokasi. Kemudian, aku menghapusnya dari kontak daruratku. Lalu, aku menghapus semua jadwal di kalender bersama kami. Setiap kali aku membatalkan sesuatu, wajahnya semakin muram. Sinta, apa maksudmu? Memutuskan hubungan. Aku memasukkan kembali ponselku ke tas. Karena kita putus, maka harus bersih. Ia mencoba merebut koperku. Aku mundur selangkah. Bima, jangan membuatku memanggil polisi. Ia membeku, seolah baru pertama kali mendengar aku berbicara dengan nada seperti ini padanya. Aku melewatinya dan berjalan ke pintu. Dari belakang terdengar suaranya, jauh lebih pelan. Sinta, apa kamu pikir aku pasti akan mengejarmu? Aku berhenti sejenak. Dulu. Iya. Aku menoleh padanya. Sekarang tidak lagi. Kamar hotel sangat sunyi. Setelah mandi, aku melihat ada belasan panggilan tak terjawab di ponselku. Bima menelepon 7 kali, Direktur HRD 3 kali, Laras Ayu juga 1 kali. Aku tidak menjawab satupun. Wulan mengirimiku undangan resmi dari sebuah perusahaan konsultan di London. Tanggal masuknya sangat mendesak, Senin depan. Aku menatap email itu, tiba-tiba merasa lega. Ternyata, bukan berarti tanpanya aku bukan apa-apa. Hanya saja, di masa lalu,
aku menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk menahan orang lain, sampai lupa bahwa aku sendiri juga bisa melangkah maju. Pukul 1 dini hari, aku memesan tiket pesawat untuk 3 hari kemudian. Jakarta ke London. Saat halaman konfirmasi pembayaran muncul, pesan dari Bima datang lagi, besok kembali ke perusahaan dan tarik surat pengunduran dirimu. Masalah di toko bisa kuanggap tidak pernah terjadi. Aku menatapnya lama, lalu menjawab, tidak perlu. Aku sudah membeli tiket. Saat pesawat lepas landas, aku melihat kota di luar jendela semakin mengecil. Malam-malam yang kulalui tanpa tidur, kekecewaan yang kutelan, penjelasan yang kutahan, semuanya tertutup oleh awan. Aku tidak menangis. Hanya saja, sebelum mengubah ponsel ke mode terbang, aku mengirim pesan terakhir untuk Bima. Mulai sekarang, jangan cari aku lagi. Lalu, aku memblokirnya. Pada saat yang sama, kantor pusat Aditya Tech menjadi kacau balau. Ini adalah cerita yang kemudian Rina sampaikan padaku. Pukul 10 pagi, Bima masuk ke kantor seperti biasa. Ia pikir, seperti di masa lalu, aku akan kembali setelah marah semalaman. Direktur HRD datang membawa formulir pengunduran diriku untuk ditandatangani. Ia bahkan tidak melihatnya. Biarkan saja, dia sedang marah. Direktur HRD berbisik, Bu Sinta sudah menyerahkan semua dokumen serah terima dan menarik otorisasi merek pribadinya. Bima mengangkat kepala. Otorisasi apa? Tim hukum segera dipanggil ke kantornya. 10 menit kemudian, wajah Bima benar-benar muram. Di tahun-tahun awal, untuk membantu perusahaan mendapatkan kepercayaan dari pemasok, aku menggunakan kredit pribadi dan sumber daya industri untuk menandatangani beberapa kerangka kerjasama. Saat itu perusahaan masih terlalu kecil, pemasok tidak mau memberikan tempo pembayaran. Akulah yang bernegosiasi satu persatu, menggunakan hubungan yang kubangun di industri konsultan sebelumnya, untuk mendapatkan sumber daya pertama. Setelah perusahaan besar, perjanjian ini terus digunakan. Tidak ada yang membahasnya, tidak ada yang mengingatnya. Tetapi di dalam perjanjian itu tertulis dengan jelas. Dasar kerjasama mencakup partisipasiku sebagai penanggung jawab proyek untuk berkoordinasi. Begitu aku keluar, pemasok berhak mengevaluasi ulang harga dan tempo pembayaran. Bima pertama kali meneleponku, pesannya. Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan ini. Ia mencoba lagi dengan telepon kantor, aku sedang di pesawat, tentu saja tidak bisa menjawab. Ia menelepon Wulan, Wulan tidak mengangkat. Ia menelepon ibuku hanya menjawab, Sinta bilang kalian sudah putus. Mulai sekarang, aku tidak bisa menyampaikan pesan untukmu. Bima membanting teleponnya. Sore harinya, pra-presentasi untuk investor dimulai. Pak Wijoyo, sebagai pimpinan, duduk di kursi utama ruang rapat, membolak-balik dokumen. Laras Ayu, mengenakan setelan putih dengan riasan wajah yang sempurna, duduk di samping Bima. Ia telah mempersiapkan diri dengan sangat keras. Sampul presentasi diganti dengan gaya yang lebih internasional, judulnya pun dibuat lebih indah. Tetapi Pak Wijoyo hanya membalik 3 halaman lalu berhenti. Di mana Sinta? Ruang rapat menjadi hening. Bima berkata, dia untuk sementara dipindahkan ke toko untuk manajemen tingkat dasar. Pak Wijoyo menatapnya. Memindahkan penanggung jawab merek inti sebelum IPO? Bima dengan tenang menjelaskan. Ini rotasi internal perusahaan yang normal. Pak Wijoyo menutup dokumennya. Model pertumbuhan merek ini pertama kali dijelaskan oleh Sinta kepada kami. Solusi stabilitas rantai pasokan juga dia yang bertanggung jawab menjelaskannya. Dia tidak ada di sini hari ini, siapa yang akan menjawab? Laras Ayu segera menyahut, Pak Wijoyo, saat ini saya yang bertanggung jawab atas departemen merek. Saya bisa menjelaskannya. Pak Wijoyo meliriknya. Kapan Anda bergabung dengan Aditya Tech? Bulan lalu. Kalau begitu, apakah Anda tahu mengapa tingkat konversi kanal tahap ketiga turun dari 18,6% menjadi 14,2%? Lalu naik kembali ke 21,6% dalam 2 minggu? Laras terdiam. Ia membolak-balik dokumen, ujung jarinya sedikit gemetar. Ini terutama karena kami melakukan segmentasi pengguna dan optimalisasi pengalaman di toko. Pak Wijoyo tanpa ekspresi bertanya, tindakan spesifiknya? Ia tidak bisa menjawab. Karena selama 2 minggu itu, akulah yang memimpin tim, berada di 3 toko, mengubah alur uji coba produk, memecah skrip layanan purna jual, menjadi 5 versi, dan secara pribadi menangani satu keluhan yang nyaris menjadi besar. Hal-hal ini tidak tertulis di dalam presentasi. Karena saat itu, aku pikir Bima tahu saja sudah cukup. Bima mengambil alih. Pak Wijoyo, detail ini bisa kami lengkapi nanti.
Pak Wijoyo menatapnya. Pak Bima, saya ingatkan Anda. Pasar modal melihat stabilitas tim, bukan pengaturan hubungan pribadi internal kalian. Begitu kalimat itu diucapkan, wajah Laras langsung memucat. Wajah Bima juga menjadi sangat buruk. Setelah rapat selesai, ia berdiri di koridor, berulang kali meneleponku. Diblokir. Telepon kantor tidak diangkat. Email dijawab otomatis. Saya sudah mengundurkan diri dan tidak lagi menangani urusan terkait Aditya Tech. Ia akhirnya menyadari, aku bukan bersembunyi menunggunya membujuk. Aku benar-benar pergi. Malam harinya, pesawat mendarat di London. Wulan menjemputku di bandara. Ia mengenakan mantel hitam dan memberiku pelukan erat. Selamat datang kembali ke kebebasan. Hidungku terasa perih, tapi kutahan. Apa aku terlihat sangat berantakan sekarang? Ia mengamatiku dari atas ke bawah. Tidak, ia tersenyum. Kamu terlihat seperti baru saja keluar dari kebakaran, tapi masih memegang kuncinya. Aku mengikutinya berjalan keluar. Angin London sangat dingin, tetapi setiap helaan napas yang kuhirup tidak lagi berbau bayang-bayang Bima. Setelah ponsel terhubung ke jaringan, puluhan pesan masuk. Sebagian besar dari nomor tak dikenal, tak perlu ditebak siapa. Pesan terakhir dari Bima. Sinta. Angkat teleponnya. IPO tidak bisa tanpamu. Aku membacanya, lalu menghapusnya. Bukan aku tidak bisa tanpa Aditya Tech. Aditya Tech-lah yang akhirnya menyadari tidak bisa tanpaku. Pada hari pertamaku bekerja di London, di Indonesia sudah larut malam. Wulan memberiku sebuah kantor di dekat jendela. Tidak besar, di atas meja ada sebuket tulip putih. Katanya, awal yang baru harus ada sedikit seremoni. Saat aku duduk, ada sejenak perasaan gamang. Selama 8 tahun, mejaku selalu dipenuhi dokumen Aditya Tech, penawaran pemasok, evaluasi toko, umpan balik investor, jadwal perjalanan dinas Bima. Sebelum Laras kembali, aku bahkan mengingat jadwal kontrol kesehatan ibunya. Sekarang, di atas meja hanya ada komputer baru dan secangkir kopi panas. Begitu bersih hingga membuatku tidak terbiasa. Wulan meletakkan dokumen proyek pertama di depanku. Lihat ini dulu. Konsultasi untuk merek konsumen lokal Inggris yang ingin ekspansi ke pasar luar negeri. Kliennya sangat pemilih, tapi anggarannya besar. Aku merekomendasikanmu bukan karena kamu patah hati, tapi karena kamu benar-benar cocok. Aku mengangguk. Aku tahu. Ia tersenyum. Baguslah. Jangan menganggap dirimu sebagai seorang desertir. Kamu hanya berpindah medan perang. Aku mulai bekerja. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada Bima, tetapi untuk menarik diriku sedikit demi sedikit keluar dari hubungan masa lalu itu. Namun, di dalam negeri, situasi tidak tenang karena kepergianku. Api pertama yang dinyalakan Laras setelah menjabat berkobar hebat. Ia pertama-tama membatalkan narasi merek untuk IPO yang sudah kutetapkan. Inti posisi kami awalnya adalah merek gaya hidup cerdas yang berfokus pada layanan dari toko. Menurutnya itu kurang berkelas, jadi diubah menjadi platform gaya hidup estetika teknologi oriental. Terdengar indah, tetapi investor tidak mengerti, dan karyawan toko juga tidak bisa menggunakannya. Ia juga mengubah rencanaku untuk menstabilkan harga rantai pasokan menjadi kerjasama dengan pemasok mewah global. Masalahnya, pihak tersebut sama sekali belum menandatangani kontrak. Itu hanyalah seorang teman dari pesta yang dikenalnya saat kuliah di luar negeri, yang secara lisan mengatakan bisa dibicarakan. Ketika seseorang di internal perusahaan mengingatkannya tentang risikonya, ia langsung berkata, cara lama Sinta terlalu kuno. Kita mau IPO, harus menceritakan kisah yang disukai pasar modal. Maka, cerita pun disebarkan, tetapi barang tidak kunjung datang. Hari ketiga, 3 toko mengalami keterlambatan pengiriman secara bersamaan. Hari kelima, pemasok mengirimkan penawaran harga baru. Tempo pembayaran dipersingkat dari 90 hari menjadi 30 hari, harga naik 12%. Direktur keuangan panik dan menanyakannya di grup. Laras menjawab, bukankah hubungan dengan pemasok selama ini diurus oleh Sinta? Dia tidak melakukan serah terima dengan baik sebelum pergi, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalimat ini dengan cepat sampai kepadaku. Rina mengirimiku pesan dengan penuh amarah. Dia tidak tahu malu. Jelas-jelas dia sendiri yang mengubah rencana, sekarang bilang kamu tidak melakukan serah terima. Aku membalasnya, jangan berdebat untukku. Catat saja semua kejadiannya dengan baik. Rina mengirimkan serangkaian tangkapan layar. Di dalam obrolan grup, Laras mengisyaratkan bahwa kepergianku yang emosional menyebabkan ketidakstabilan rantai pasokan. Ia mengatakannya dengan sangat cerdik,
Setiap kalimat tidak secara langsung menuduh, tetapi setiap kalimat melemparkan kesalahan padaku. Mbak Sinta mungkin juga terlalu stres. Dia pergi tiba-tiba, jadi memang sulit bagiku untuk mengambil alih. Tapi aku akan berusaha keras untuk menutupi masalah yang ditinggalkannya. Aku melihatnya, lalu menyimpannya. Wulan duduk di seberangku, melihat ekspresiku yang tenang, dan mengangkat alis. Tidak membalas. Dulu kamu tidak sesabar ini. Aku mengetik di keyboard, mengklasifikasikan semua data yang dikirim dari Indonesia. Dulu aku sabar karena takut mempengaruhi Bima. Sekarang aku menunggu agar mereka mengumpulkan bukti untukku sendiri. Wulan tertawa. Baru benar. Seminggu kemudian, Aditya Tech mengadakan rapat persiapan IPO putaran kedua. Laras memimpin presentasi bagian merek. Ia membuat presentasi yang sangat indah, dengan banyak ruang kosong, judul berbahasa Inggris, dan gambar-gambar kelas atas. Tetapi ketika investor bertanya bagaimana model pembelian ulang di toko bisa mendukung valuasi online, ia kembali terdiam. Ia hanya bisa berbicara konsep, tidak tahu bagaimana menjalankannya. Ia tahu profil konsumen, tetapi tidak tahu dari mana profil itu berasal. Ia tahu kurva pertumbuhan, tetapi tidak tahu apa yang terjadi pada setiap titik anomali di bawah kurva itu. Bima duduk di sampingnya, wajahnya semakin muram. Pak Wijoyo membolak-balik dokumen hingga akhir. Tiba-tiba bertanya, tabel koreksi risiko kanal tahun 2024 ini, siapa yang membuatnya? Laras segera menjawab, dibuat bersama oleh Departemen Merek. Pak Wijoyo menatapnya. Saya tanya penanggung jawabnya. Ia berhenti sejenak. Bima menjawab untuknya, awalnya dibuat oleh Sinta. Pak Wijoyo mengangguk. Kalau begitu, tolong panggil Sinta ke ruang rapat. Henning, Bima berkata, dia sedang di luar negeri. Pak Wijoyo meletakkan penanya. Kalau begitu, sambungkan lewat video. Wajah Laras berubah. Pak Wijoyo, sekarang sayalah direktur merek. Nada bicara Pak Wijoyo datar. Bu Laras, saya menghormati jabatan Anda. Tetapi pihak investor ingin bertemu dengan orang yang bisa menjelaskan risiko, bukan orang dengan jabatan tertinggi. Kabar ini sampai ke telingaku beberapa jam kemudian. Bima meneleponku dengan nomor baru. Aku mengangkatnya. Bukan karena luluh. Tapi aku ingin mendengar apa lagi yang bisa ia katakan. Di seberang telepon, suaranya sangat lelah. Sinta, kembalilah sebentar. Dengan status apa? Tanyaku. Ia terdiam sejenak. Konsultan perusahaan. Dibayar? Ia jelas terkejut. Apa di antara kita harus bicara uang? Aku melihat hujan di luar jendela. Langit London kelabu, tetapi lebih jelas daripada kata-katanya. Bima, di antara kita sudah tidak ada kita lagi. Bima mungkin tidak pernah berpikir aku akan bicara uang dengannya. Dulu, ia memintaku lembur, aku tidak pernah meminta kompensasi. Ia memintaku membantu ibunya mencari dokter spesialis, aku izin kerja untuk mengurusnya. Ia meminta timku melatih Laras, aku menyiapkan materi semalaman. Ia sudah terbiasa. Terbiasa sampai ia berpikir hanya dengan satu kalimat perusahaan membutuhkanmu, aku akan segera kembali. Hening lama di seberang telepon. Ia menahan suaranya. Sinta, jangan egois di saat seperti ini. IPO Aditya Tech juga ada hasil kerja kerasmu di dalamnya. Karena itulah, kataku, aku semakin tidak ingin melihatnya kau gunakan untuk memoles citra Laras. Kamu terlalu berprasangka buruk pada Laras. Kalau begitu, suruh dia menjawab pertanyaan Pak Wijoyo. Ia kembali terdiam. Aku tertawa kecil. Pak Bima. Yang kamu butuhkan sekarang bukan diriku. Yang kamu butuhkan adalah jawaban yang ada di dalam otakku. Sinta, suaranya menjadi dingin. Jangan lupa, riwayat kerjamu semuanya ada di Aditya Tech. Membuat hubungan menjadi tegang tidak akan baik untukmu. Aku meletakkan cangkir kopi. Terima kasih sudah mengingatkan. Tolong ingat juga, proses pengunduran diriku sah, penarikan otorisasi juga sah. Jika kalian terus menggunakan materi dengan tanda tangan pribadiku, aku akan menempuh jalur hukum. Di seberang telepon terdengar napas berat. Kapan kamu menjadi seperti ini? Sejak hari kamu memindahkanku ke toko. Aku menutup telepon, tidak memblokir nomor baru ini. Beberapa bukti memerlukan pintu masuk. Benar saja, setengah jam kemudian, email dari tim hukum datang. Nadanya sangat sopan, tetapi isinya adalah ancaman. Mereka mengatakan aku menguasai banyak rahasia perusahaan sebelum mengundurkan diri, dan jika karena alasan pribadi aku mempengaruhi proses IPO, perusahaan berhak menuntut pertanggungjawaban. Aku membacanya,
lalu meneruskannya ke pengacaraku. Pengacara itu bernama Pak Budi, direkomendasikan oleh Wulan, spesialis hukum bisnis lintas negara. Ia membalas dengan cepat. Materinya jelas. Pihak mereka saat ini tidak punya bukti bahwa Anda membocorkan rahasia. Sebaliknya, risiko mereka lebih besar jika terus menggunakan materi bertanda tangan Anda. Aku menjawab, tolong siapkan surat somasi. Pak Budi berkata sudah mengerjakannya. Di Indonesia, Laras juga tidak tinggal diam. Ia meminta orang untuk menyusun daftar masalah peninggalan Sinta, termasuk keluhan di toko, perubahan tempo pembayaran pemasok, dan kekurangan data untuk investor. Setiap poin ditulis dengan samar, tetapi semuanya menunjuk kepadaku. Rina diam-diam mengirimkannya padaku. Sinta, mereka meminta kami di toko untuk menandatangani surat konfirmasi bahwa masalah ini semua karena manajemenmu yang buruk sebelumnya. Aku segera meneleponnya. Jangan tanda tangan. Suara Rina bergetar. Kantor pusat bilang kalau tidak tanda tangan, penilaian kinerja akan dipotong. Minta mereka mengirim email resmi. Mereka tidak mau, hanya menelepon dan mendesak. Aku memejamkan mata. Inilah metode paling umum di internal Aditya Tech. Keputusan penting tidak pernah tertulis, jika terjadi masalah, mereka akan mencari bawahan untuk dijadikan kambing hitam. Dulu saat aku ada, aku akan melindungi tim. Sekarang aku tidak ada, mereka akhirnya mengarahkan tangan mereka ke toko. Rina, kataku, nyalakan rekaman suara. Tanyakan 3 hal. Pertama, konfirmasi siapa yang meminta penandatanganan dokumen itu. Kedua, kapan waktu kejadian masalah dan apa dasar pertanggungjawabannya. Ketiga, apa aturan hukuman jika tidak menandatangani. Rina menjawab pelan, baik. Malam itu, ia mengirimkan rekamannya padaku. Manajer operasional di telepon terdengar sangat tidak sabar. Kamu seorang wakil manajer toko, bertanya sebanyak itu untuk apa? Kantor pusat suruh tanda tangan ya tanda tangan saja. Sinta sudah pergi, jangan salah pilih pihak. Rina bertanya, lalu, apa masalah-masalah ini memang disebabkan oleh Sinta? Pihak seberang menjawab dengan tidak jelas, pokoknya sekarang butuh ada yang bertanggung jawab. Kalimat itu sudah cukup. Aku menyimpan rekaman itu, dan juga mengingatkan Rina untuk tidak mempublikasikannya kecuali sangat diperlukan. Ia bertanya, Sinta, apa kamu akan kembali? Aku menatap layar dan perlahan mengetik, akan, tapi bukan untuk kembali bekerja. Beberapa hari kemudian, somasi dari Pak Budi dikirim ke email tim hukum Aditya Tech. Surat itu dengan jelas, menyatakan 3 poin. Pertama, aku sudah mengundurkan diri sesuai prosedur dan tidak bertanggung jawab atas manajemen setelah kepergianku. Kedua, setiap penggunaan materi komersial yang menggunakan otorisasi, nama, dan dukungan pribadiku harus mendapatkan izin tertulis. Ketiga, jika Aditya Tech terus menyebarkan pernyataan tidak benar secara tersirat bahwa aku menyebabkan risiko pada proses IPO, pihak kami akan menempuh jalur hukum untuk menuntut pencemaran nama baik. Surat ini seperti tamparan di wajah Bima. Malam itu juga ia menelepon lagi, kali ini suaranya tidak sekeras sebelumnya. Sinta, kita tidak perlu sampai ke tahap ini. Kalian yang memulainya, kataku. Ia terdengar lelah. Laras memang ada beberapa hal yang kurang matang, tapi dia tidak sengaja menargetkanmu. Bima, apa kamu tahu dia menyuruh toko menandatangani surat pertanggungjawaban? Ia terdiam, jelas tidak tahu. Aku melanjutkan, masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Karena dulu, semua hal ini aku yang mengawasinya untukmu. Di seberang telepon tiba-tiba hening. Lama kemudian, ia berkata dengan suara rendah, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku nyaris tertawa. Sudah kukatakan berkali-kali. Dan setiap kali, kamu selalu bilang, Laras tidak mudah. Ia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Hujan di luar jendela berhenti. Aku melihat bayanganku di kaca, tiba-tiba merasa 8 tahun itu seperti proses menguras diri yang panjang. Aku selalu berpikir, jika aku bertahan sedikit lagi, ia akan melihatku. Tetapi manusia tidak akan melihat jaring yang selalu menopangnya dari bawah. Manusia hanya akan teringat keberadaan jaring itu saat ia jatuh. Aku benar-benar memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena sebuah undangan roadshow. Email itu dikirim langsung oleh Pak Wijoyo, tanpa melalui Bima. Judulnya sederhana. Konfirmasi kontribusi asli model merek untuk IPO Aditya Tech, Sri, Sinta Dewi. Isinya juga singkat. Ia mengatakan bahwa materi roadshow terbaru yang diajukan Aditya Tech memiliki banyak konten yang sangat mirip dengan model yang pernah kutunjukkan kepada investor di awal,
Tetapi nama penanggung jawabnya telah diubah menjadi Laras Ayu. Ia berharap aku bisa memberikan versi aslinya untuk penjelasan. Aku menatap email itu, jari-jariku berhenti lama di atas keyboard. Bukan terkejut, tapi jijik. Laras tidak hanya ingin duduk di posisiku, ia juga ingin menghapus jejakku. Wulan melihat email itu dan mengumpat, berani sekali dia. Bukan dia yang berani, kataku, tapi mereka pikir aku tidak akan berani merobek muka. Inilah yang paling konyol. Aku membuka hard disk lamaku. Di dalamnya tersimpan semua data Aditya Tech dari tahun pertama hingga ke-8. Bukan untuk berjaga-jaga, hanya kebiasaanku untuk menyimpan semuanya. Catatan perubahan setiap versi model merek, setiap umpan balik dari investor, setiap email konfirmasi dari pemasok, setiap tabel evaluasi toko. Aku menyusunnya satu persatu. Setelah Pak Budi melihatnya, ia berkata, rantai buktinya sangat lengkap. Terutama surat konfirmasi otorisasi merek tahun 2022 ini. Di atasnya ada tanda tangan Bima yang mengakui bahwa model ini dipimpin dan dibuat oleh Anda. Aku menatap dokumen itu. Hari penandatanganan itu, aku dan Bima belum pernah bertengkar hebat. Setelah menandatanganinya, ia memelukku dan berkata, Sinta, tunggu sampai perusahaan IPO, kamu adalah orang yang paling ingin kuucapkan terima kasih. Saat itu aku masih menertawakannya karena gombal. Sekarang kupikir, janji adalah hal yang paling cocok disimpan di atas kertas. Karena orang akan berubah, kertas tidak. Sementara itu, Laras di Indonesia sedang mempersiapkan roadshow resmi. Ia menggunakan struktur asliku, hanya mengubah beberapa nama. Lingkaran tertutup layanan toko, diubahnya menjadi ekosistem konsumen sentuhan tinggi. Model pembelian ulang purna jual, diubahnya menjadi mekanisme konversi nilai emosional. Kolam fleksibilitas rantai pasokan, diubahnya menjadi matriks sumber daya global. Kata-katanya diganti, tetapi kerangkanya tetap milikku. Yang lebih buruk, ia menghapus peringatan risiko krusial, karena menurutnya itu akan mempengaruhi valuasi. Aku melihat materinya, hatiku perlahan menjadi dingin. Ini bukan lagi perebutan emosional. Ini adalah menjadikan IPO perusahaan sebagai meja judi. Dan Bima jangan membiarkannya melakukan itu. Aku meminta Pak Budi menyiapkan 2 set dokumen. Satu dikirim ke pihak investor, menjelaskan kepemilikan model asli dan peringatan risiko. Satu lagi untuk sementara tidak dikirim, itu untuk Bima. Wulan bertanya, kamu mau kembali? Ya. Menemuinya, menemui semua orang. Aku membeli tiket pulang ke Indonesia. Sebelum mendarat, Bima mengirim email lagi, nadanya lebih lunak dari sebelumnya. Ia bilang perusahaan sedang dalam tahap krusial, berharap aku bisa menyingkirkan emosi pribadi sejenak dan kembali untuk menghadiri roadshow. Ia bilang posisi yang dulu bisa didiskusikan kembali. Ia bilang jika Laras ada yang salah, ia akan memintanya untuk meminta maaf padaku. Kalimat terakhir adalah yang paling ironis. Sinta, hubungan kita 8 tahun tidak seharusnya berakhir karena sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Aku melihat 2 kata itu dan hampir tertawa. Penghinaan publik adalah kesalahpahaman? Pembuangan ke toko adalah kesalahpahaman? Membiarkan Laras mengambil hasil kerjaku juga kesalahpahaman? Ternyata, selama ia membutuhkanku, semua luka bisa diberi nama baru. Aku tidak membalas email itu. Hari pesawat mendarat, Jakarta sedang hujan. Aku keluar dari pintu kedatangan dan dari jauh melihat Bima berdiri di antara kerumunan. Ia mengenakan mantel hitam, di tangannya ada sebuket mawar putih. Langkahku tidak berhenti. Karena aku berjalan melalui jalur VIP, di sisi lain mobil yang diatur oleh Wulan sudah menunggu. Bima tidak melihatku. Setengah jam kemudian, teleponnya masuk. Kamu di mana? Aku duduk di kursi belakang mobil, melihat air hujan mengalir di jendela. Menemui Pak Wijoyo. Suaranya langsung berubah. Kamu pulang kenapa tidak mencariku dulu? Aku balik bertanya, kenapa aku harus mencarimu dulu? Ia seolah tercekat. Sinta, kita perlu bicara, akan kita lakukan, kataku. Di lokasi roadshow, kabar kepulanganku cepat menyebar. Bukan aku yang menyebarkannya, tapi Laras yang meminta orang untuk membocorkannya. Malam itu juga, beberapa media online merilis artikel secara bersamaan. Judulnya satu lebih buruk dari yang lain. Menjelang IPO, terjadi perebutan kekuasaan internal eksekutif mantan pacar kembali, memaksa CEO Aditya Tech, memilih cinta segitiga CEO Aditya Tech. Posisi direktur merek jadi rebutan menemani 8 tahun tanpa hasil, mantan eksekutif diduga kembali untuk merebut kekuasaan. Aku melihat judul-judul itu, anehnya tidak marah,
sangat mirip dengan gaya Laras. Mengubah pelanggaran di tempat kerja menjadi pertarungan antar wanita, mengubah masalah pertanggungjawaban menjadi drama percintaan. Dengan begitu, apapun bukti yang kutunjukkan, akan ada orang yang lebih dulu berprasangka bahwa aku hanya cemburu. Wulan meletakkan tabletnya di meja, dia benar-benar licik. Aku menyimpan beberapa tangkapan layar. Semakin licik semakin bagus. Kamu masih bisa tertawa. Setiap artikel yang dia rilis sekarang akan menjadi bukti bahwa dia dengan sengaja menyesatkan opini publik. Wulan menatapku, lalu tiba-tiba tersenyum. Sinta, kamu kali ini benar-benar berbeda. Aku menunduk, merapikan dokumen. Yang berbeda adalah aku tidak mau lagi didefinisikan oleh mereka. Keesokan paginya, aku pergi menemui Pak Wijoyo. Ia tidak berbasa-basi, langsung meminta asistennya menutup pintu. Mbak Sinta, saya hanya tanya satu hal. Model merek yang diajukan Aditya Tech sekarang, apakah bisa mendukung valuasi IPO? Aku meletakkan 2 set materi di atas meja. Setahun yang lalu bisa. Versi yang sekarang, tidak bisa. Pak Wijoyo mengerutkan kening. Aku membuka halaman pertama. Mereka menghapus peringatan risiko, melebih-lebihkan stabilitas rantai pasokan, dan meremehkan biaya penanganan keluhan di toko. Jangka pendek, valuasinya terlihat bagus. Jangka panjang, begitu ditanyai lebih dalam, ini adalah risiko kepercayaan. Semakin Pak Wijoyo mendengarkan, wajahnya semakin muram. Apa Bima tahu? Aku berhenti sejenak. Saya tidak yakin apakah dia tahu semuanya. Tapi dia tahu, Laras tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan materi ini sendirian. Pak Wijoyo tidak berbicara. Aku melanjutkan. Ini bukan konflik pribadi antara saya dan dia. Pasar modal tidak seharusnya menanggung beban masalah percintaan siapapun. Pak Wijoyo menatapku lama. Lalu apa yang Anda inginkan? Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan Bima. Tapi saat ia bertanya, ia selalu merasa yang kuinginkan adalah permintaan maaf, jabatan, atau kembali padanya. Aku menatap Pak Wijoyo. Pertama, hentikan penggunaan materi yang menggunakan nama dan otorisasi saya tanpa izin. Kedua, secara terbuka koreksi kontribusi asli dan model risiko. Ketiga, untuk semua penyebaran informasi tidak benar yang menyangkut nama baik pribadi saya, Aditya Tech harus memberikan klarifikasi. Pak Wijoyo mengangguk. Masuk akal. Keluar dari kantor Pak Wijoyo, aku menerima pesan dari Bima, aku di bawah. Aku berjalan keluar dari gedung. Benar saja, ia berdiri di samping mobil. Beberapa hari tidak bertemu, ia tampak lebih kurus, ada lingkaran hitam di bawah matanya, sepertinya sudah lama tidak tidur nyenyak. Dulu, melihatnya seperti ini aku akan merasa kasihan. Sekarang, hanya terasa asing. Ia berjalan mendekat, ingin memayungiku. Aku mundur selangkah, membuka payungku sendiri. Tangannya berhenti di udara. Sinta, suaranya agak serak, aku ke bandara menjemputmu, kenapa kamu tidak menemuiku? Kepulanganku bukan untuk menemuimu. Wajahnya memucat sesaat. Apa kamu harus bicara seperti ini? Lalu kamu mau aku bicara bagaimana? Terima kasih akhirnya kau mengingatku. Jakunnya bergerak. Soal pemindahan posisi itu, caraku menanganinya memang tidak baik. Aku menatapnya. Bukan tidak baik, kamu dari awal sudah merasa aku bisa dikorbankan. Suara hujan sangat deras. Ia berdiri di tengah hujan, untuk pertama kalinya tidak langsung membantah. Aku melanjutkan, Bima, yang paling membuatku sedih bukanlah kamu menjadikan Laras sebagai direktur. Tapi saat kamu di depan semua orang bilang dia lebih kompeten dariku, matanya sedikit berkedip. Aku hari itu hanya ingin menenangkan situasi. Yang kamu tenangkan adalah egomu. Yang kamu injak adalah aku. Begitu kalimat itu jatuh, ia benar-benar terdiam. Tidak jauh dari sana, seseorang mengangkat ponsel dan diam-diam memotret. Aku melihatnya, Bima juga melihatnya. Ia secara refleks mengerutkan kening, ingin menyuruh pengawalnya mendekat. Aku menghentikannya. Tidak perlu. Ia tidak mengerti. Aku mengangkat mata. Biarkan mereka memotret. Karena Laras ingin mengubah ini menjadi drama publik, maka biarkan saja menjadi publik sepenuhnya. Hari roadshow resmi tiba. Ruang serbaguna hotel dipenuhi orang. Investor, penjamin emisi, pengacara, media, dan para eksekutif perusahaan semua ada di sana. Di layar besar, diputar film merek baru Aditya Tech. Laras berdiri di sisi panggung, mengenakan gaun berwarna sampanye, seolah sudah siap menyambut tepuk tangan. Bima duduk di barisan depan. Ia menoleh dan melihatku, jelas terkejut. Aku tidak duduk di area Aditya Tech.
Aku duduk di kursi konsultan investor. Posisi ini saja sudah menjelaskan segalanya. Laras juga melihatku. Senyum di wajahnya membeku sesaat, lalu cepat kembali seperti semula. Ketika gilirannya naik ke panggung, suaranya manis, ritmenya stabil. Masa depan Aditya Tech bukan hanya menciptakan produk, tetapi sebuah ekosistem konsumen dengan sentuhan tinggi. Beberapa orang di bawah mengangguk. Penjelasannya memang indah. Jika tidak ada yang menanyai lebih dalam, memang terlihat meyakinkan. Tapi Pak Wijoyo dengan cepat mengangkat tangan. Bu Laras, saya ingin bertanya, mekanisme konversi nilai emosional yang Anda sebutkan tadi, dari mana sampel datanya berasal? Senyum Laras tidak berubah. Berasal dari analisis perilaku pengguna di toko dan online kami selama 3 tahun terakhir. Pak Wijoyo melanjutkan, berapa besar sampelnya? Nilai-nilai anomali mana yang dihilangkan? Bagaimana perhitungan data konversi dari keluhan offline? Ia terdiam. Data selama 3 tahun cukup besar. Angka spesifiknya ada di lampiran. Pak Wijoyo membalik-balik lampiran. Tidak ada. Ruang serbaguna menjadi hening. Laras menatap Bima. Bima mengerutkan kening. Ia memaksakan senyum. Mungkin ada kesalahan versi, nanti akan saya lengkapi. Pak Wijoyo tidak melepaskannya. Lalu bagian kolam fleksibilitas rantai pasokan, Anda menulis saat ini sudah membangun matriks sumber daya global. Boleh saya tahu, ada berapa pemasok yang sudah menandatangani kontrak? Berapa tempo pembayarannya masing-masing? Berapa lama periode penguncian harganya? Warna di wajah Laras perlahan memudar. Ia tidak bisa menjawab. Karena para pemasok itu sama sekali belum menandatangani kontrak. Apa yang disebut matriks sumber daya global hanyalah istilah yang diciptakannya untuk mempercantik presentasi. Saat itu, aku mengangkat tangan. Pembawa acara melihatku. Pak Wijoyo mengangguk. Mbak Sinta, silakan. Aku berdiri. Layar besar beralih ke laptopku. Dokumen pertama adalah model merek asli yang kusajikan kepada investor pada tahun 2023. Dokumen kedua adalah versi baru presentasi yang digunakan Laras hari ini. Aku tidak memarahinya, tidak juga meninggikan suara. Aku hanya meletakkan kedua dokumen itu berdampingan. Strukturnya sama persis. Sumber datanya sama persis. Bahkan satu kesalahan ketik kode internal yang dulu kulakukan dan kemudian kuperbaiki, muncul di versinya. Seluruh ruangan gempar. Wajah Laras pucat pasi. Ini hanya berbagi materi internal perusahaan, tidak bisa membuktikan apa-apa. Aku mengangguk. Tentu. Jadi, mari kita lihat riwayat versinya. Halaman berikutnya adalah waktu pembuatan file. Penulis. Sinta Dewi. Riwayat modifikasi. Tim Sinta Dewi. Waktu berbagi, 2 tahun sebelum Laras bergabung. Halaman berikutnya lagi adalah surat konfirmasi otorisasi merek yang ditandatangani oleh Bima. Hitam di atas putih. Model pertumbuhan merek ini dipimpin dan dibuat oleh Sinta Dewi, digunakan untuk komunikasi pendanaan dan strategi merek Aditya Tech. Bima menatap layar, wajahnya sangat muram. Laras akhirnya panik. Bima, katakan sesuatu. Saat aku menerima materi ini, tidak ada yang memberitahuku ini tidak boleh digunakan. Aku menatapnya. Tidak ada yang memberitahumu nama orang lain tidak boleh dihapus? Matanya langsung memerah. Mbak Sinta, aku tahu kamu punya masalah denganku. Tapi hari ini adalah roadshow perusahaan, apa kamu harus menghancurkan hasil kerja keras Bima? Begitu kalimat itu keluar, aku malah tertawa. Ia masih ingin menyeretku kembali ke arena percintaan. Aku tidak menanggapinya. Aku hanya membuka dokumen berikutnya. Para hadirin sekalian, yang seharusnya Anda khawatirkan bukanlah nama penulis, tapi risiko pengungkapan informasi. Di layar besar muncul peringatan risiko yang dihapus oleh Laras. Pemendekan tempo pembayaran rantai pasokan, peningkatan biaya penanganan keluhan di toko, ketidaksesuaian antara pesanan pra-penjualan dan stok, pemasok luar negeri yang belum menyelesaikan kontrak. Setiap poin disertai dengan bukti yang sesuai. Aula pertemuan menjadi sunyi senyap. Wajah Pak Wijoyo sangat muram. Perwakilan penjamin emisi berbisik. Tim hukum sibuk mencatat. Bima akhirnya berdiri. Sinta, cukup. Aku menatapnya. Di mana cukupnya? Bibirnya bergerak, tapi tidak bisa berkata apa. Suaraku tenang. Bima, IPO bukanlah panggung untukmu memberikan kompensasi masa muda kepada mantan pacarmu. Begitu kalimat itu jatuh, seluruh ruangan hening membeku. Air mata Laras akhirnya jatuh. Tapi kali ini, tidak ada yang membujuknya. Pak Wijoyo menutup dokumennya.
Roadshow Aditya Tech putaran ini ditangguhkan. Semua materi akan diperiksa ulang. Bima tiba-tiba memejamkan matanya. Ia tahu apa artinya ini. Waktu IPO akan tertunda, kepercayaan investor akan rusak, dan posisi Laras sebagai direktur merek juga tidak akan bertahan. Setelah roadshow selesai, Bima mengejarku ke koridor. Sinta. Aku berhenti. Matanya penuh dengan garis merah. Apa kamu harus memaksaku sampai ke titik ini? Aku menoleh padanya. Bukan aku yang memaksamu. Kamu yang secara pribadi menempatkan Laras di posisi yang tidak bisa ia duduki. Rapat Dewan Direksi diadakan 3 hari setelah kegagalan roadshow. Awalnya aku tidak mau datang, tapi Pak Wijoyo mengatakan beberapa materi historis Aditya Tech melibatkan otorisasi dan konfirmasi kontribusiku, jadi aku harus hadir. Ruang rapatnya masih sama. Tempat di mana Bima mengumumkan promosi Laras dan memindahkanku ke toko. Hanya saja kali ini, yang duduk di kursi utama bukan lagi dia. Wajah beberapa anggota dewan terlihat tidak senang. Laras duduk di pojok, matanya bengkak, tidak ada lagi kemewahan seperti hari itu. Bima duduk di seberangku. Tatapannya padaku sangat kompleks. Ada kelelahan, ada penyesalan, dan ada sedikit harapan yang dulu sangat kukenal. Ia berharap aku luluh. Aku tahu. Tapi hari ini aku datang bukan untuk luluh. Pak Wijoyo membuka rapat. Hari ini kita hanya membahas 3 hal. Pertama, risiko materi IPO. Kedua, kepemilikan model merek. Ketiga, kesalahan pengambilan keputusan manajemen. Begitu kalimat itu selesai, jari-jari Laras langsung mengepal. Tim hukum melaporkan lebih dulu. Mereka mengkonfirmasi bahwa banyak materi yang diajukan Laras memang menggunakan model asliku secara ekstensif dan tidak mencantumkan penanggung jawab asli. Bagian rantai pasokan juga terdapat pernyataan yang berlebihan. Masalah di toko bukan peninggalanku, melainkan disebabkan oleh penyesuaian strategi prapenjualan setelah ia menjabat. Manajer operasional dipanggil masuk, wajahnya pucat pasi. Saat rekaman suara diputar, ia langsung tidak bisa berkata-kata. Kantor pusat suruh tanda tangan ya tanda tangan saja. Sinta sudah pergi, jangan salah pilih pihak. Kalimat itu terdengar dari speaker ruang rapat, beberapa anggota dewan serentak mengerutkan kening. Laras tiba-tiba berdiri. Itu bukan maksud saya. Saya hanya meminta mereka untuk segera merapikan masalah, saya tidak meminta mereka memaksa toko menandatangani. Rina juga datang. Ia berdiri di dekat pintu. Suaranya bergetar, tetapi ia berbicara dengan sangat jelas. Asisten Bu Laras menelepon saya, mengatakan jika tidak menandatangani, jatah promosi toko Bintaro kuartal ini akan diturunkan. Laras menatap Bima. Bima, percayalah padaku, aku tidak. Bima tidak langsung membelanya. Ini pertama kalinya. Wajah Laras benar-benar pucat. Salah satu anggota dewan bertanya dengan dingin, Pak Bima. Laras Ayu baru sebulan bekerja langsung dipromosikan menjadi direktur merek, berdasarkan penilaian apa? Ruang rapat hening. Jakun Bima bergerak, itu adalah kesalahan penilaian saya. Laras menatapnya dengan tidak percaya. Bima. Ia memejamkan mata. Dia memang tidak cocok untuk posisi ini. Kalimat itu akhirnya keluar dari mulutnya. Tapi aku tidak merasakan kemenangan apapun, hanya merasa konyol. Sebulan yang lalu, aku duduk di sini mendengarnya berkata dia lebih kompeten darimu. Sebulan kemudian, ia akhirnya mengakui kesalahannya. Tapi martabat yang telah diinjak-injak tidak akan pulih hanya karena sebuah kesalahan penilaian. Dewan Direksi memutuskan untuk menangguhkan semua wewenang manajerial Laras Ayu dan memintanya bekerja sama dalam investigasi internal. Manajer operasional diskors. Materi IPO harus dibuat ulang. Pak Wijoyo menatapku. Mbak Sinta, Dewan Direksi ingin mengundang Anda sebagai konsultan independen untuk berpartisipasi dalam revisi. Biayanya akan sesuai dengan standar tertinggi pasar. Hak dan nama akan dikonfirmasi ulang. Bima juga menatapku. Saat itu, matanya bersinar sejenak, seolah berpikir masih ada harapan. Tapi aku mendorong sebuah dokumen ke atas meja. Saya bisa memberikan 1 kali penjelasan kepatuhan, tapi tidak akan kembali ke dalam sistem Aditya Tech. Wajah Bima berubah. Sinta. Aku tidak melihatnya, hanya melanjutkan. Ini adalah perjanjian resmi untuk melepaskan semua otorisasi pribadi yang terkait. Setelah ditandatangani, Aditya Tech tidak boleh lagi dalam bentuk apapun mengisyaratkan bahwa saya masih terlibat dalam manajemen perusahaan. Tidak ada yang berbicara di ruang rapat. Bima menatap perjanjian itu, suaranya sangat rendah. Apa kamu harus memutuskannya sebersih ini? Aku akhirnya menatapnya.
Di matanya ada kilasan rasa sakit. 8 tahun. Kamu bilang putus ya putus begitu saja? Aku tersenyum kecil. Bima, saat kamu memindahkanku ke toko, kamu tidak bertanya, apakah 8 tahun itu terasa sakit atau tidak? Wajahnya langsung pucat pasi. Kalimat itu seperti pisau. Tapi aku tahu, orang yang benar-benar sakit bukanlah dia. Tapi diriku yang dulu, yang harus menelan semua penghinaan di ruang rapat itu dan tetap pergi dengan sopan. Setelah rapat dewan direksi, Laras mencegatku di koridor. Ia tidak lagi berpura-pura lemah lembut, matanya penuh kebencian. Sinta, kamu menang. Sangat bangga, kan? Aku berhenti. Aku tidak menang melawanmu. Ia mencibir. Bukankah kamu hanya cemburu karena di hati Bima ada aku? Aku menatapnya, tiba-tiba merasa ia menyedihkan. Laras, kamu sampai sekarang masih tidak mengerti? Mengerti apa? Aku tidak menginginkannya lagi. Ia membeku. Aku melewatinya dan pergi. Di belakang, Bima berdiri di pintu ruang rapat, mendengar kalimat itu. Tatapannya akhirnya hancur. Pesta perayaan IPO yang disiapkan Aditya Tech, akhirnya berubah menjadi acara konferensi pers krisis. Lokasinya masih di Hotel Bintang 5, menara sampahnya masih ada, media juga datang. Hanya saja, tidak ada senyum tulus di wajah siapapun. Bima menyuruh seseorang mengirimiku undangan. Aku sebenarnya tidak mau pergi. Sampai Wulan mengirimiku sebuah video. Dalam video itu, Laras duduk di mobil, menangis kepada media. Saya tidak tahu mengapa Mbak Sinta begitu membenciku. Masalah perasaan memang tidak ada benar atau salah. Saya dan Bima dulu memang punya penyesalan, tapi saya tidak pernah bermaksud menyakitinya. Ia lagi-lagi menyeret masalah ini ke ranah cinta segitiga. Seolah-olah selama ia cukup menyedihkan, fakta-fakta seperti menyalin proposal, mengubah risiko, dan memaksa toko menjadi kambing hitam akan hilang. Wulan bertanya, pergi? Aku menutup ponselku. Pergi. Malam pesta itu, aku mengenakan gaun panjang hitam. Tanpa perhiasan, tanpa riasan mencolok. Saat aku masuk ke ruang pesta, banyak orang menoleh padaku. Bima segera menyambutku. Sinta. Nadanya sangat lembut, penuh kehati-hatian. Kamu datang. Aku mengangguk, datang untuk menyelesaikan urusan terakhir. Matanya berkedip, bisakah kita bicara berdua saja? Tidak bisa. Aku melewatinya, dan berjalan ke area media. Laras sedang dikelilingi oleh beberapa wartawan. Matanya berlinang air mata, suaranya tercekat. Mbak Sinta sangat hebat, saya selalu menghormatinya. Hanya saja saya tidak menyangka dia akan membawa emosi pribadi ke dalam urusan perusahaan. Aku berjalan mendekat. Ia melihatku, suaranya berhenti tiba-tiba. Kamera langsung menyorotku. Seseorang bertanya, Mbak Sinta, apakah perpisahan Anda dengan Pak Bima karena campur tangan Mbak Laras? Aku menatap kamera. Bukan. Seluruh ruangan hening. Laras jelas merasa lega. Aku melanjutkan, saya dan Bima putus karena sebelum IPO perusahaan, dia secara terbuka meremehkan kemampuan saya, memindahkan saya dari posisi inti, dan membiarkan Laras Ayu menggunakan materi yang saya miliki tanpa otorisasi. Wajah Laras berubah. Mbak Sinta, Anda tidak bisa berkata begitu. Aku tidak mempedulikannya. Aku mengeluarkan sebuah map transparan dari tasku. Di dalamnya ada cincin itu, dan beberapa dokumen yang sudah dicetak. Cincin ini diberikan oleh Bima 3 tahun lalu. Saat itu ia bilang setelah perusahaan IPO akan menikahiku. Kamera semakin dekat. Wajah Bima memucat, ia berbisik, Sinta, jangan begini. Aku meliriknya. Aku hanya mengembalikannya padamu. Aku meletakkan cincin itu di atas meja. Bersama dengan kesopanan yang selama 8 tahun ini seharusnya tidak kutanggung untukmu. Ruang pesta begitu sunyi hingga suara dentingan gelas terdengar. Aku membuka dokumen. Yang pertama adalah transkrip rekaman rapat. Kalimat Bima, dia lebih kompeten darimu, kamu pergi untuk melatih diri, ditandai. Yang kedua adalah surat pemberitahuan mutasi. Yang ketiga adalah perbandingan materi versi Laras dengan file asliku. Yang keempat adalah ringkasan rekaman pemaksaan penandatanganan pertanggungjawaban di toko. Yang kelima adalah surat somasi dan hasil awal investigasi internal Aditya Tech. Tidak ada drama, semuanya bukti. Mata para wartawan bersinar. Laras panik. Suaranya melengking. Kamu sudah mempersiapkannya dari awal. Sinta, kamu mengerikan. Aku menatapnya. Mempersiapkan bukti tidak mengerikan. Aku berhenti sejenak. Yang mengerikan adalah kalian pikir aku tidak akan mempersiapkannya. Bima akhirnya berjalan ke depanku.
Matanya merah. Sinta, aku tahu aku salah. Kalimat itu diucapkannya dengan sangat pelan, tapi karena terlalu sunyi, semua orang mendengarnya. Ia melanjutkan, aku tidak seharusnya memindahkanmu, tidak seharusnya mengatakan kalimat itu, dan tidak seharusnya membiarkan Laras mengambil alih pekerjaanmu. Laras tidak percaya. Bima, sekarang kamu melempar semua tanggung jawab padaku? Bima tidak melihatnya. Ia hanya menatapku. Kamu kembali, ya? Jabatan, saham, nama, semuanya bisa kita bicarakan lagi. Jika sebulan yang lalu aku mendengar ini, mungkin aku akan menangis. Bukan karena memaafkan, tapi karena akhirnya dilihat. Tapi sekarang, aku hanya merasa terlambat. Sangat terlambat. Aku berkata, Bima, kamu sampai sekarang masih berpikir aku pergi agar kamu menaikkan tawaran untuk membujukku kembali? Bibirnya memutih. Bukan begitu. Aku menggeleng. Bukan. Aku menatapnya, kata demi kata, aku tidak menginginkanmu lagi. Lampu kilat di ruang pesta menyala serentak. Bima berdiri di tempat, seolah semua tenaganya terkuras habis. Laras tiba-tiba maju, ingin merebut dokumen di meja. Rina sudah siap, menghalanginya di depanku. Petugas keamanan segera menahannya. Ia berteriak histeris, Sinta, kamu menghancurkanku. Aku menatapnya. Bukan aku yang menghancurkanmu. Kamu yang seharusnya sudah memikirkan hari ini akan datang saat kamu mengambil barang yang bukan milikmu. Malam itu, opini publik benar-benar berbalik. Orang-orang yang sebelumnya menuduhku baperan dan haus kekuasaan mulai menggali masa lalu. Ada yang menemukan video lamaku saat berdiri di depan toko menangani keluhan. Ada yang menemukan wawancara lamaku saat pertama kali mewakili Aditya Tech dalam pidato publik. Ada juga yang menemukan bahwa riwayat kerja Laras yang disebut-sebut sebagai eksekutif di luar negeri ternyata banyak yang dilebih-lebihkan. Bima meneleponku berkali-kali, aku tidak mengangkatnya. Akhirnya ia mengirim pesan. Sinta, aku benar-benar tidak bisa menemukanmu. Aku menatap kalimat itu lama. Lalu membalasnya untuk terakhir kali. Inilah hasil yang kuinginkan. Saat aku kembali ke London, cuaca sudah dingin. Wulan menjemputku dengan mobil. Ia bertanya, sudah selesai? Aku melihat keluar jendela. Ya. Puas. Aku berpikir sejenak. Tidak sepuas yang kubayangkan. Wulan melirikku. Aku tersenyum. Tapi sangat jernih. Benar-benar jernih. Seperti beban yang kupikul selama 8 tahun akhirnya terlepas. Aditya Tech kemudian menunda IPO-nya. Bukan gagal total, tapi valuasinya turun drastis. Manajemen diminta untuk restrukturisasi. Laras Ayu dicopot dari jabatannya. Ia tidak terima, ingin melempar tanggung jawab ke Bima, mengatakan semua materi itu disetujui olehnya. Keduanya saling serang. Akhirnya menjadi bahan tertawaan industri. Bima berhasil mempertahankan posisi CEO, tetapi kehilangan kepercayaan mutlak dari Dewan Direksi. Pak Wijoyo pernah mengirimiku email. Ia berkata, Mbak Sinta, tindakan Anda sangat terkendali dan profesional. Aku menjawab, saya hanya akhirnya belajar untuk tidak menanggung konsekuensi untuk orang lain. Proyek baru Wulan berjalan cepat. Kami membantu sebuah merek lokal Inggris menyusun strategi pasar Asia. Pada pertemuan klien pertama, penanggung jawab mereka bertanya padaku, Sinta, mengapa Anda meninggalkan perusahaan sebelumnya? Aku berhenti sejenak, lalu berkata, karena saya menemukan bahwa kesetiaan tidak seharusnya dibangun di atas pengorbanan diri. Ruang rapat hening selama 2 detik. Pihak seberang tersenyum. Bagus. Kami membutuhkan orang seperti ini. 3 bulan kemudian, proyek baru kami diluncurkan. Aku berdiri di sebuah ruang peluncuran kecil di London, mendengar tepuk tangan menggema. Saat itu, aku tiba-tiba teringat diriku 8 tahun yang lalu. Duduk di lantai kontrakan, dengan laptop di pangkuan, mata yang lelah karena mengantuk, masih merevisi presentasi untuk Bima. Jika saat itu ada yang memberitahunya bahwa suatu hari ia akan berdiri sendirian di London, memulai kembali karirnya, ia mungkin tidak akan percaya. Ia terlalu percaya pada cinta, dan terlalu percaya bahwa orang yang pernah berjuang bersama tidak akan tega menyakitinya. Tetapi kenyataan membuktikan, hati manusia bukanlah hadiah yang didapat dari penderitaan. Semakin kamu tidak perhitungan, semakin mudah orang lain lupa bahwa kamu juga punya batas. Setelah presentasi selesai, Wulan memberiku segelas sampanya. Selamat, Bu Konsultan. Aku menyentuh gelasnya. Jangan panggil Bu, terdengar seperti mau lembur lagi. Ia tertawa terbahak-bahak, ponselku bergetar saat itu. Nomor Inggris tak dikenal. Aku mengangkatnya. Hening lama di seberang sana, kemudian terdengar suara Bima. Sinta,
Aku tidak terkejut. Ia selalu punya cara untuk menemukan nomor. Dulu aku akan menganggap ini sebagai bentuk perhatian, sekarang hanya terasa mengganggu. Ada apa? Suaranya serak. Aku di London. Aku melihat keluar jendela. Lampu jalanan yang lembut, udara yang bersih setelah hujan. Lalu, aku ingin bertemu denganmu sekali, katanya. Aku tidak langsung menjawab. Ia seolah takut aku akan menutup telepon, dengan cepat berkata, aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maafmu. Aku hanya ingin secara langsung mengatakan maaf padamu. Aku memegang ponsel, tiba-tiba merasa sangat tenang. Bima, permintaan maafmu kuterima. Napasnya tertahan. Kalau begitu kita. Tidak ada kita. Aku memotongnya. Aku tidak akan menemuimu, dan tidak akan menoleh ke belakang. Di seberang telepon sunyi senyap. Lama kemudian, ia bertanya dengan suara rendah. Apa kamu benar-benar tidak ingin tahu sedikitpun bagaimana kabarku? Aku melihat diriku di kaca. Setelan hitam, rambut pendek yang rapi, tatapan mata yang tenang. Orang ini dan Sinta yang dulu begadang menunggunya pulang sudah sangat jauh berbeda. Aku berkata, tidak. Dua kata itu jatuh, aku mendengar napasnya hancur. Tapi aku tidak merasa luluh. Karena urusan luluh hati, sudah kulakukan selama 8 tahun. Cukup. Aku menutup telepon, memblokir nomornya. Wulan berdiri di samping, tidak bertanya siapa. Ia hanya memberikan jaketnya padaku. Ayo, ke pesta perayaan. Aku mengambil jaket itu dan berjalan keluar bersamanya. Angin malam London dingin, tapi aku tidak lagi membungkukkan bahu. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Rina. Sinta, aku dipromosikan jadi manajer toko. Semua yang dulu kamu ajarkan, aku masih ingat. Aku tersenyum, membalasnya, selamat, Bu Manajer. Ia cepat membalas. Kamu juga. Bu Konsultan. Aku menyimpan ponselku. Etalase toko di pinggir jalan memantulkan bayanganku. Sendirian, tapi tidak kesepian. Aku akhirnya mengerti, kehidupan baru yang sesungguhnya bukanlah bertemu seseorang, bukan juga membuat seseorang menyesal. Tetapi suatu hari, saat kamu berdiri di jalanmu sendiri, sekeras apapun orang di belakangmu memanggil, kamu tidak akan berhenti. Bima kemudian beberapa kali datang ke London. Aku tidak pernah menemuinya. Kudengar ia pernah menunggu di kafe yang sering kukunjungi, dari pagi hingga tutup. Kudengar ia selalu membawa cincin itu di sisinya. Kudengar ia akhirnya mengakui bahwa Aditya Tech di awal bisa bertahan bukan karena bakatnya, melainkan karena aku yang berkali-kali menambal lubang. Kata-kata itu sampai ke telingaku, tetapi sudah tidak menimbulkan gejolak apapun. Pengakuan yang terlambat bukanlah medali, hanya gema di atas reruntuhan. Aku tidak membutuhkannya lagi. Setengah tahun kemudian, proyekku dan Wulan memenangkan penghargaan konsultasi tahunan pasar Asia. Di acara penghargaan, pembawa acara bertanya siapa yang paling ingin kuucapkan terima kasih. Aku memegang piala, melihat cahaya di bawah panggung, dan berkata, saya berterima kasih kepada diriku di masa lalu, yang tidak pernah menyerah pada dirinya sendiri. Tepuk tangan menggema. Aku tersenyum. Kali ini, aku tidak berdiri di belakang siapapun.